Shalom, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali di kebaktian sore Gereja HKBP Kebaruan Nama. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, baik jemaat yang berada di sini ataupun yang menyaksikan secara live streaming melalui YouTube, mari kita persatukan hati dan mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur selalu ya Bapa untuk setiap kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga pada sore hari ini Bapa, Kau masih mengizinkan kami dan melayakkan kami untuk ada di sini ya Bapa, untuk mengikuti ibadah ini ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Kau memberkati jemaat-Mu yang akan ke tempat ini ya Bapa, biarlah kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit ya Bapa, kiranya Kau boleh menyembuhkan mereka melalui tangan dokter ataupun obat yang mereka makan ya Bapa. Bapa, kami tahu kami adalah orang yang berdosa. Terlebih dahulu kami mengaku dosa kami dan kiranya Engkau mau menghapuskan segala dosa dan kesalahan kami biar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Begitu banyak doa dan permohonan kami ya Bapa, tapi kiranya Engkau yang menilik hati kami satu persatu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi yang lebih menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh daripada sempurna. Kiranya kami boleh menyempurnakannya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Amin. Sungguh Tuhan itu baik dan anugerahnya selalu kekal selama-lamanya. Marilah kita mengangkat pujian, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Engkau sungguh hebat, ajaib dan perkasa Tuhan, segala perbuatanmu di hidupku. Kami tak akan takut Tuhan sebab Engkau besertaku. Marilah kita angkat pujian, Bapakku datang menyembah-Mu di sini.
Dengarlah hukum Tuhan, diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 29. Begini dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita mengangkat pujian dari buku Inde nomor 733. Dulu ma'awono Tuhan. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh terlalu dalam untuk dimengerti. Begitu indah yang Kau pikirkan tentang kami. Sungguh tak terselami bagi kami, dan itu semua sungguh. Marilah kita angkat puji. Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini
Diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-43, dimulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-7, kita membaca secara responsoria. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ayat yang ke-7 kita sama-sama membaca. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hidup kita hanyalah untuk Tuhan, dengan segenap hati kita kagum akan kebaikannya. Dan biarlah kita boleh berdiam dekat di hati. Marilah kita angkat pujian, ajarku berdiam dekat di hati. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Dan di sana kau menanti untuk membawa aku lagi. Di sana kau menanti
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua yang ada di gereja pada sore hari ini dan juga saudara-saudara kita yang menyaksikan melalui live streaming dari YouTube. Berikut warta jemaat Minggu tanggal 9 Januari 2021. Nama minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Epifanias dengan tema Tuhan adalah anak Allah. Yang pertama, sermon guru sekolah minggu dilaksanakan pada hari Jumat 14 Januari 2022 pukul 20 WIB dipimpin Inang Pendeta Jojor Borupardede MTH melalui aplikasi Zoom. Yang kedua, persembahan khusus ke depan altar. Pada hari ini, Minggu 9 Januari 2022, sesuai surat dari Praeses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, setelah khotbah kita memberikan persembahan khusus ke depan altar untuk saudara kita yang mengalami bencana erupsi Gunung Semeru, gempa bumi di NTT dan Sulawesi Selatan, serta banjir di Tapanuli Selatan. Yang ketiga, ucapan terima kasih. Majelis HKBP Kebayoran Lama mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan bulanan atau pribadi, ucapan syukur, tok-tok ripe, diakonia, dan lain-lain, sehingga program dan kegiatan gereja selama tahun 2021 dapat terlaksana dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Yang keempat, rapat huria. Pada hari Sabtu 22 Januari 2022, mulai pukul 8 WIB, bertempat di Aula Sopo Praja lantai 2, akan dilaksanakan rapat huria untuk menetapkan program pelayanan dan anggaran huria tahun 2022. Untuk itu, diundang agar hadir seluruh parhalado, ketua seksi di semua dewan, dan utusan setiap Banjar. Karena melihat perkembangan pandemi COVID-19 saat ini, maka sesuai hasil sermon parhalado, untuk utusan jemaat setiap Banjar 3 orang. Demikian untuk diketahui. Yang kelima, warga jemaat pindah. Mulai hari ini, Minggu 9 Januari 2022, telah pindah keanggotaan jemaat yaitu keluarga Insinyur Agus Petrus Simorangkir, Luna Ria Boruhasugian SSN dari Banjar Bintaro Kodam Depsos bersama 2 orang anak mereka. Pindah keanggotaan jemaat GPIB Philadelphia Bintaro. Kita doakan supaya mereka menjadi jemaat yang baik di gereja yang baru. Tuhan menyertai dan memberkati kepindahannya. Yang keenam atau terakhir, Satpam Gereja. Sesuai keputusan sermon parhalado hari Rabu 5 Januari 2022,
telah diterima menjadi satpam gereja yang baru dengan masa percobaan 3 bulan, bernama Sarwono, 26 tahun dan sudah berkeluarga. Demikian warta jemaat kita minggu ini, kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Terima kasih. Horas. Kita akan mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita nyanyi dari Kidung NKB nomor 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, Dikau masuk dari saat gelap, kasih-Mu
Ini live streaming. Maaf untuk saudara-saudara yang mengikuti secara langsung live streaming. Kesalahan bukan di handphone saudara atau di laptop saudara, ini kesalahan teknis. Iya. Walaupun ada kesalahan teknis, kita bawakan penuh dengan sukacita. Untuk kedepannya akan kita antisipasi ini, peralatan kita. Akan kita perbaharui. Pasti Tuhan mengabulkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hidup kita yang beragama Kristen, pengikut Kristus, apa yang diucapkan Allah kepada anaknya Yesus Kristus? Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Dan itu akan dilanjutkan Tuhan Yesus Kristus. Kalimat dari Bapanya kepada anak-anaknya, kita umat Kristen. Kepada engkaulah yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Berarti apapun yang kita minta, Tuhan pasti kasih. Apa yang kita harapkan, apa yang kita perlukan, Tuhan pasti berikan. Walaupun tidak semuanya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus saja berdoa kepada Bapanya. Kehendakmu lah yang jadi. Itu berarti kehendak, kemauan Tuhan. Itulah yang terjadi. Tetapi yang pasti orang yang Tuhan kasihi, kepada orang yang berkenan Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Selalu memberikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah memberikan yang terburuk, yang terjelek. Untuk itu saudara-saudara, melalui nats ini perlu kita pahami, perlu kita hidup di dalam apa yang dikehendaki Tuhan sendiri. Mari kita lihat satu-satu. Nats kita ini berangkat dari topik minggu kita bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan itu terbukti dari baptisan. Tuhan Yesus dibaptis dan datanglah dalam bentuk merpati hinggap ke dalam dirinya bahwa itu adalah Roh Kudus. Dan pada saat itulah suara dari langit, suara Allah melalui malaikatnya mengatakan sekali lagi, dialah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudara, baptisan, kita semuanya sudah dibaptis. Pasti kita sudah tahu mengapa dan untuk apa kita dibaptis. Kita dibaptis untuk dimateraikan. Kita dibaptis, kita dipersatukan dengan Tuhan yang kita percayai. Kita dibaptis supaya kita hidup seperti apa yang telah dialami oleh Yesus Kristus. Dia menjalani seluruh hidupnya sebagai manusia. Sebagai manusia 100% dan sebagai Tuhan 100%. Bukan 50-50.
Dia alami suka dan duka. Dia disiksa, dia dihina, dia disalibkan. Dia mati dan dia dikuburkan, dia bangkit. Dalam hidup yang baru. Itulah gunanya. Orang Kristen yang dibaptis, dia masuk kepada kehidupan Tuhan Yesus secara utuh. Manusia juga mati. Tetapi Tuhan Yesus mengalahkan kematian itu, bangkit, itu juga upah dari orang yang percaya dan yang telah dibaptis di dalam Dia. Itulah kita. Kita ditempatkan di tempat yang telah Dia sediakan. Kita aminkan, ya. Tetapi di lain sisi orang yang dibaptis, kalau disebut dia sudah menjadi ciptaan yang baru. Berarti hidup yang lama tinggal. Goodbye, hidup yang lama. Saya sudah menerima hidup yang baru. Orang yang sudah berada di dalam kehidupan yang baru, semuanya juga harus baru. Menyatu dengan Tuhan itu sama dengan sekarakter dengan Tuhan. Tuhan Maha Kasih, kita juga Maha Kasih. Tuhan tidak membenci, kita juga tidak membenci. Tuhan kuat sampai pada akhirnya menghadapi yang paling pahit. Kita juga harus kuat menghadapi semuanya. Endingnya, kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Di dalam baptisan itu kita dapatkan. Sehingga kalau itu sudah kita ciptakan dan kita hidup di dalam ciptaan yang baru itu, di dalam ciptaan yang baru itu, Tuhan melihat, maka Tuhan akan mengatakan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Selalu berfokus kepada kalimat itu. Makanya baptisan itu sangat berharga, saudara-saudaraku. Baptisan itu tidak bisa dipermainkan. Tidak bisa. Kita menghargai baptisan dalam setiap gereja. Kita harus menghargai. Bukan berarti kita mengatakan bahwa baptisan yang kita terima di Protestan itu yang benar. Di gereja yang lain tidak benar, oh tidak. Kita harus saling menghargai. Tetapi baptisan itu satu kali untuk selamanya. Tuhan Yesus dibaptis satu kali. Kalau pemahaman kita mengatakan orang yang dibaptis dua kali, dia sama dengan menyalibkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Satu kali, dan itu sangat berharga. Yang penting apa? Bagaimana kita hidup di dalam baptisan itu. Apa yang dikatakan tadi, ciptaan yang baru, sekarakter dengan Tuhan. Sederhana saja. Tidak perlu untuk dipermain-mainkan. Itu baptisan satu kali saja cukup. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuntun saya supaya saya bisa mengerti dan hidup sesuai pengertian saya tentang baptisan kudus. Puji Tuhan.
banyak orang Kristen yang wisata rohani ke Yerusalem. Tiba di Sungai Jordan. Terus terbayang Yohanes Pembaptis dalam nas ini membaptiskan orang-orang yang berbondong-bondong yang datang pada saat itu. Aduh, terima kasih Tuhan. Dia tahu dia sudah dibaptis. Saya dong mau dibaptis biar saya bayangkan seperti Yohanes Pembaptis membaptiskan di sini, dibaptis lagi. Bukan hanya itu. Ada yang mau dan terjadi apa yang setelah dalam wisata rohani tiba di kota Kana. Suami istri tiba di kota Kana. Kita tahu kejadian di sana. Tanda mukjizat yang diciptakan Tuhan Yesus, air menjadi darah. Air menjadi anggur. Loh, ini luar biasa. Pada waktu acara perkawinan. Wah, ada yang melayani di sana. Datanglah ini suami istri yang wisata rohani. Yuk, kita diberkati sekali lagi di sini katanya. Diberkati lagi. Supaya pulang kita dari sini dapat berkat yang luar biasa. Setelah pulang kita katanya. Oh tidak, satu kali. Maaf, itu bukan untuk dimain-mainkan. Satu kali saja kita terima baptisan itu. Persoalannya bagaimana kita hidup di dalam baptisan itu saja. Bisa saja kita hidup, bisa saja kita dibaptis 5 kali, 10 kali. Tetapi tidak ada makna yang bisa kita tunjukkan bahwa kita sudah dibaptis. Hidup di dalam Kristus. Sehingga dikatakan melalui hal yang pertama ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hargailah baptisan yang telah engkau terima. Yang kedua. Melalui nats ini. Hiduplah di dalam kerendahan hati. Hiduplah untuk saling menghargai. Pola anutan itu terjadi dan ditunjukkan oleh Yohanes dan Yesus dalam nats ini. Datang Yohanes. Saudara-saudaraku, jangan salah paham. Saya bukan Mesias. Tetapi yang akan datang, dialah Mesias. Saya hanya untuk meluruskan jalan untuknya. Melalui apa? Pertobatan saudara-saudaraku. Saya akan membaptiskan engkau dengan air. Tetapi dia yang akan datang, Mesias yang sebenarnya, akan membaptiskan dengan api. Datang Yesus, Mesias itu. Yesus minta supaya dia dibaptis oleh Yohanes. Yohanes terkejut, waduh. Tidak. Bukan saya yang membaptis engkau Yesus. Harus engkau yang membaptis saya. Ini soal kelayakan tahu diri. Yohanes. Itu terbukti dalam kitab Matius pasal 3 ayat 14. Yohanes mengatakan. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Itu punya arti Yohanes sendiri menempatkan dirinya serendah mungkin karena apa? Dia berhadapan dengan Yesus yang maha tinggi. Dia tidak layak. Dia merendahkan hatinya. Tidak mungkin Tuhan saya yang membaptiskan engkau. Engkaulah yang layak untuk membaptiskan aku. Tapi dalam Matius 3 ayat 15 Yesus mengatakan. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya. Biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Karena Yesus yang memerintahkan. Di sini terlihat
yang perlu kita teladani. Yohanes tahu diri dan dia menghormati dan dia merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus pun melakukan seperti itu. Tuhan Yesus tidak mengatakan, oh iya benar yang dikatakan kamu itu Yohanes. Kamu tidak layak, kamu kenal saya. Oke, kamu masih bawahan saya. Sini. Tapi apa? Tuhan Yesus menghormati, menghargai pekerjaan, pelayanan Yohanes sendiri. Karena itu juga adalah kehendak Allah. Mengapa dikatakan bahwa itu adalah kehendak Allah? Terbukti Yesus mengatakan, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus sendiri tidak mendahulukan kehendaknya. Tetapi dia mendahulukan kehendak Bapanya yang di sorga. Yohanes merendah. Yohanes tahu diri. Kenapa? Yang dihadapannya adalah Mesias, Yesus. Dari tingkat jabatan struktur, pekerjaan pelayanan, dan juga hal yang rohani. Yesus yang paling tinggi. Dia tidak berani dan dia tidak mau untuk menyamakan. Dia mengenal dirinya sendiri sebagai manusia yang beda dengan Tuhan Yesus. Dan wajar dia mengatakan, jangan aku Tuhan yang membaptiskan engkau. Engkaulah yang layak membaptiskan aku. Dia ingat bahwa apa yang dia baptiskan adalah air. Tetapi Yesus membaptiskan seluruh manusia. Air dan api. Saudara-saudara, ini adalah yang sangat perlu kita contoh. Orang yang sudah dibaptis, hiduplah di dalam kerendahan hati, menghargai orang lain. Tidak selalu menempatkan diri di tempat yang teratas. Terkadang saudara-saudaraku, dan memang ini banyak yang melakukan, dia pintar, tetapi dia tidak terlalu tunjukkan kepintarannya. Dia mampu, tetapi dia tidak terlalu menunjukkan kemampuannya. Dia selalu merendah. Orang yang melihat dan mendengar itu pasti jeli. Dan pasti akan mengatakan, luar biasa, dia sangat merendah. Tidak menonjolkan diri. Dan Tuhan Yesus pun tidak berbuat seperti itu. Walaupun dia tahu bahwa levelnya Yohanes itu paling bawah di bawah Yesus. Tetapi Yesus sendiri menghargai. Sesama pelayan, sesama yang saling bekerja di satu pekerjaan. Ada struktur organisasinya memang betul. Tetapi perlu juga masing-masing saling menghormati, saling menghargai. Berlomba untuk merendahkan hati. Sebab firman Tuhan mengatakan, orang yang merendahkan hatinya, dirinya, itulah yang ditinggikan. Siapa yang meninggikan dirinya, itulah yang direndahkan.
Kita sebagai pimpinan dimanapun, mulai dari organisasi terkecil di tengah keluarga, mana bisa kita kaum bapak sebagai suami di tengah keluarga semuanya diam. Jangan ada yang berani mengatur. Bapak yang mengatur. A saya bilang A, B, B. Itu hal yang baik apa tidak? Pasti kita mengatakan kurang baik. Dan bahkan tidak baik. Dan sangat lebih baik dikumpulkan. Diminta pendapat. Dihargai. Dan digabung. Muncul satu pernyataan atau kesimpulan. Di tempat pekerjaan manapun, kita sebagai pimpinan, bawahan perlu kita hargai. Semakin kita hargai, kalau dia tidak menghargai apa yang kita perbuat sama dia, ya berarti, maaf, otaknya tidak, ya kurang normal gitulah ya. Kalau kita hargai, tapi tidak dihargai apa yang kita perbuat, itu kan sangat luar biasa. Seharusnya yang kita hormati, yang kita hargai itu, harus juga menghargainya. Waduh, pimpinan saya menghormati saya, memperhatikan kepada saya, pimpinan saya merendah hati. Saya akan lebih pacu untuk bekerja kepada yang lebih baik. Pasti dong. Yesus menghargai pekerjaan pelayanan Yohanes. Yohanes bertambah semangatnya. Karena apa? Karena Yesus adalah Mesias yang memerintahkan. Makanya dikatakan, dan Yohanes menurutinya. Dia mengerjakannya. Kalau Tuhan sudah menyuruh, laksanakan. Sebab Tuhan tidak hanya menyuruh, tidak hanya memerintahkan, tetapi apa? Turut juga membekali. Turut juga mendampingi. Tidak hanya dibiarkan begitu saja. Sebab itulah upah dari orang yang selalu merendah hati sesuai kehendak Tuhan. Tuhan akan bersama dengan dia. Tuhan akan menambahkan pekerjaan yang lebih berat kepada dia. Karena Tuhan tahu dia sanggup mengerjakan hal yang kecil. Maka hal yang besar juga akan Tuhan embankan kepada dia. Walaupun hal yang lebih besar, tetapi Tuhan tidak akan membiarkannya. Kuncinya, hiduplah saling menghormati, menghargai, dan hiduplah di dalam kerendahan hati. Baptisan kudus. Kita yang sudah menerima baptisan kudus, kita sekarakter dengan Tuhan. Apa yang telah diperbuat Tuhan, apa yang telah dilakukan Tuhan, itu hendaknya kita lakukan sampai di akhir hidupnya. Yang menghina, yang meludahinya, yang menyalibkannya, dia selalu tunjukkan hidup merendah. Buktinya apa? Dalam 2 syafaatnya di kayu salib, dia masih menyerahkan umat manusia kepada Bapanya di sorga dengan ucapannya yang bernas, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Itu kalimat yang luar biasa. Sekiranya kita dibenci, sekiranya kita dipukul orang lain, pasti kita tidak akan berterima. Pasti kita akan ladeni.
Bukannya Tuhan tidak mampu untuk mendatangkan pasukannya dari sorga dan menghabiskan seluruh dunia ini, tetapi tidak. Dia hidup merendah, mendoakan kita semua. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hargailah baptisan yang telah engkau terima dan hiduplah sekarakter dengan Tuhan. Hiduplah di dalam kerendahan hati, menghormati dan menghargai sesama kita. Itu semua kita lakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita imani. Amin, kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan yang mengingatkan dan menghantar kami untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kami menghargai baptisan yang telah kami terima. Hidup seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami hidup saling merendah, menghormati, menghargai. Sebab itulah yang Tuhan perbuat di tengah kehidupan kami. Tuntun kami selalu Tuhan. Hikmat dari Tuhan yang selalu memenuhi hati dan pikiran kami, supaya dengan demikian kami akan selalu dimampukan Tuhan untuk seturut dengan kehendak-Mu. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami bawakan dalam doa kami ini Tuhan. Nyonya Sintua M. Pasaribu, Boru Sitompul, Erika Boru Purba, Sintua M.H. Sihombing, Nyonya Sijabat, Rosianim Boru Silalahi, Edward Simbolon, Nyonya Naibaho Rasuna Said Boru Simbolon, Mangiring Sitne Tua Sitindaun, Nyonya M.H. Tambunan N. Boru Simajuntak, Sintua Edward M. Tambunan, Dr. Andus Iwan B.M. Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Boru Sirait, juga yang tidak dapat kami sebut satu persatu, seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Juga buat yang penuh dalam pergumulan kehidupannya, yang berduka, menghadapi berbagai permasalahan persoalan hidup. Tuhan, kuatkan mereka, mampukan mereka, dan pada akhirnya kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemenangan, sukacita yang besar kepada mereka. Yang menerima berkat dari Engkau, bertambahnya umur, yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, lahirnya anak, yang mendapatkan pekerjaan,
yang mendapatkan jodohnya. Banyak lagi Tuhan, sukacita, berkat yang telah Tuhan berikan kepada jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dengan tuntunan hikmat dari Tuhan, biarlah mereka bersukacita dan terutama mengucap syukur kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, sekaligus kita menyerahkan persembahan kita, di mana persembahan kita pada saat ini itu akan kita serahkan membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana, yaitu erupsi Gunung Semeru, gempa bumi di NTT dan Sulawesi Selatan, dan juga banjir di Tapanuli Selatan. Kita serahkan dengan sukacita dan kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 440 dan kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nabi Gonja
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan telah kita selesaikan kebaktian minggu sore kita pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami yang melayani kebaktian sore kita, kami pendeta dan juga sintua, calon sintua, para haladu semuanya, dan juga semuanya organis, song leader, tim musik, dan juga
petugas live streaming, soundman, kami semuanya yang melayani pada sore hari ini, kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami hormati dan yang kami sayangi dalam Kristus. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, pulanglah dalam sukacita.